Kisah hidup seorang disabilitas netra diambil dari buku Kisah Nyata Perjuangan dan Kehidupan Disabilitas. Jangan pernah menyerah. Disusun oleh Ronald Tambunan. Dibacakan oleh Silno Pogenta. Dalam Tuhan terus berkarya. Namanya Ridson Manyonyo atau biasa dipanggil Ison. Ia lahir di kota kecil di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di kota Tentena, sekitar 60 km dari kota Poso. Pada tanggal 5 Maret 1975. Kota Tentena adalah pusat gereja bagi umat Kristen dan berada persis di tepi Danau Poso yang terkenal itu. Semenjak kecil ia dipanggil Ison sebagai nama kecilnya. Ayahnya bernama Pendeta Pededa Manyonyo, berasal dari desa Tamunjengi di daerah Kabupaten Morowali atau pada zaman itu disebut daerah Mori Atas. Bapak Pendeta Pededa Manyonyo memiliki 3 saudara kandung dan mereka terlahir dari keluarga yang benar-benar sangat miskin. Kakek dari Ridson Manyonyo ini, menurut cerita dari sang ayah, ternyata juga seorang tunanetra yang mengalami kebutaan di usia dewasa. Bapak Pendeta Pededa Manyonyo, seorang pendeta di gereja Kristen Sulawesi Tengah. Istrinya bernama Dariana Ancura, yang berasal dari desa Sawidago. Anak dari saudagar yang bernama Deki Ancura. Mereka semua kewarganegaraan Indonesia dan dari 2 suku yang berbeda, yakni ayah dari suku Mori dan ibu dari suku Pamona. Ridson Manyonyo adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara. Semuanya laki-laki. Kakak pertama bernama Hans Manyonyo, kakak kedua bernama Hodia Harlemba Manyonyo, kakak ketiga bernama Raymond Gustav Fran Lemba Manyonyo, kakak keempat bernama Stephen Manyonyo, dan kakak kelima adalah Robert Manyonyo. Kelima kakak tersebut masing-masing sudah menikah dan keluarga serta berdomisili di desa Sawidago, dan kakak Stephen Manyonyo di desa Buyung Pondoli. Kakak pertama berprofesi sebagai petani sekaligus juga seorang penyandang disabilitas rungu wicara akibat mengalami sakit panas yang tinggi di usia yang ke-7. Kakak kedua berprofesi sebagai seorang arsitek, juga berwirausaha. Kakak ketiga berprofesi sebagai teknik sipil dan juga sebagai wirausahawan. Kakak keempat berprofesi sebagai politisi dan juga sebagai pekerja sosial serta berwirausaha. Dan kakak yang kelima berprofesi sebagai pebisnis. Ayah Pendeta Manyonyo adalah seorang pemikir, akademis, juga berwatak keras. Beliau adalah seorang sarjana pertama di Sulawesi Tengah untuk pendidikan teologi, khusus di lingkungan gereja Kristen Sulawesi Tengah. Beliau seorang pekerja keras, jujur, disiplin, dan anti korupsi. Beliau alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Beliau juga seorang yang sangat cerdas
bisa menguasai beberapa bahasa, antara lain bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Baree, dan bahasa Mori. Di masa hidup, beliau pernah menjadi seorang pendeta di gereja lokal di Tentena, yakni Gereja GKST Moria. Pendeta klasis untuk wilayah Poso Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso 2 periode, tim penterjemah Alkitab dalam bahasa Baree, penggagas berdirinya dan rektor sekaligus rektor Sekolah Tinggi Teologia GKST, dosen, dan lain sebagainya. Selain seorang pemikir, beliau juga seorang rumahan dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Sangat berbeda dengan Ibu Daryana Anchura. Beliau seorang yang tangguh, kuat, hebat, dan penuh kasih sayang. Beliau memiliki kepekaan sosial yang tinggi, rajin bersosialisasi dengan segala elemen masyarakat, toleran, juga pluralis, serta murah hati. Ibunda turut serta memikirkan ekonomi keluarga dengan berupaya membuka kantin di kampus di mana ayah mengajar. Beliau juga peduli kepada siapapun yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dan dengan rela hati, beliau juga mengizinkan begitu banyak orang yang datang untuk tinggal di rumah, baik sebagai saudara maupun orang lain dari kampung-kampung lainnya. Ibunda Manyonyo adalah penikmat dan pecinta kopi. Sehari beliau bisa menghabiskan 3 sampai 5 gelas kopi asli, panas dan kental. Mungkin itu yang membuat saya terdoktrin untuk juga turut serta menjadi pecinta kopi, namun agak lebih membatasi diri, karena mungkin akibat kecanduan kopi tersebut juga akan membuat Ibunda Manyonyo terserang penyakit diabetes, selanjutnya stroke, dan akhirnya dibawa meninggal pada tahun 2015. Dalam keadaan yang terbatas, ayah dan ibu dengan penuh semangat mendidik, membina, mendampingi, merawat, serta memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya yang tentu terkadang membuat mereka puyeng karena kenakalan dan kebandelan yang lahir dari anak-anak mereka yang semuanya adalah laki-laki. Pendidikan agama, sosial, akademik, kedisiplinan sudah menjadi gaya hidup keluarga sehari-hari, sehingga hal tersebut sedikit banyak mulai mendoktrin dan terinvestasi dalam relung-relung kehidupan kami masing-masing. Sekalipun keluarga kami adalah keluarga pendeta, namun ayah dan ibu mendidik untuk semuanya bisa hidup mandiri, terutama untuk aktivitas pribadi. Kami juga diwajibkan untuk terlibat membantu pekerjaan sehari-hari, baik ke ladang, ke sawah, mencari kayu bakar, mengepel, menyapu rumah, mencuci pakaian, memasak, maupun menemani tugas mereka. Saya agak sedikit beruntung dari kelima kakak yang ada, karena saya selalu ada di samping mereka dan hampir selalu mendapatkan prioritas dari mereka. Kemanapun ayah pergi menunaikan tugasnya, saya selalu mengikutinya, baik sebagai pendeta, pembicara, dosen, anggota dewan, maupun tugas lainnya di dalam dan di luar kota. Uniknya, ayah dan ibu
memiliki kesamaan untuk tanggal dan bulan kelahirannya, yakni 13 September. Ayah Manyonyo meninggal pada bulan November 2013 di usia 82 tahun, dan Ibu Daryana Ancura meninggal karena stroke pada bulan Juni 2015 di usia 67 tahun. Ritson Manyonyo bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, mengikuti jenjang pendidikan di Sekolah Dasar 4 GKST di Sawidago dengan masa sekolah 7 tahun karena sekali tidak naik kelas, yakni sewaktu kelas 1. Saya tidak naik kelas karena mengikuti ayah dan ibu yang mendapatkan tugas untuk mengikuti sebuah konferensi di Surabaya. Sekaligus kesempatan tersebut digunakan untuk melakukan pengecekan atas penyakit asma yang saya derita. Selanjutnya mengikuti sekolah menengah pertama di SMPN 1 Tentena dan sekolah menengah atas di SMA Kristen 1 Tentena. Namun di sekolah ini Ritson tidak selesai karena dinyatakan lulus sewaktu pengumuman kelulusan. Tidak lulus tersebut menurut beberapa cerita karena kenakalan yang luar biasa di sekolah, bukan karena soal akademik, dan akhirnya pindah sekolah di SMA Kristen 2 Tentena dan lulus pada tahun 1995. Selama menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, tidak ada prestasi yang spesial, kecuali di masa pendidikan sekolah dasar, yakni pasca ketertinggalan kelas. Maka dari kelas 1 sampai lulus SD, Ritson Manyonyo selalu ada ranking 1 sampai 3. Setelah itu, ranking-ranking tidak pernah ada lagi dalam sejarah pendidikan Ritson. Semasa SMP, pernah menjadi anggota Kirab Remaja Kabupaten, dan masa SMA pernah menjadi anggota Paskibraka tingkat Kecamatan Pamona Utara. Di masa tumbuh kembang dari anak-anak remaja dan pradewasa, Ritson Manyonyo hidup dalam dua bayangan jati diri. Maksudnya, secara postur Ritson Manyonyo ini berbeda dengan teman-teman sebayahnya, yakni memiliki postur kepala yang agak besar dan terutama agak menonjol di bagian depan. Memiliki dua bola mata yang agak besar, tidak sama seperti orang-orang di sekitarnya, termasuk dengan ayah, ibu, dan kelima kakaknya. Dengan kondisi tersebut, Ritson seringkali sudah menjadi langganan bullying dengan panggilan ejekan si buloko mata dalam bahasa Pamonanya, yang kalau diartikan menjadi si besar mata. Akibatnya, predikat atau label atau bullying ini, Ritson Manyonyo merasa tertekan secara mental dan psikis, tidak percaya diri, minder, dan merasa berbeda dari yang lain. Implikasinya adalah pencarian jati diri yang kompensasinya adalah sensasi yang kebanyakan bertolak belakang atau tidak mencerminkan kalau si Ritson ini adalah seorang anak pendeta yang semestinya taat, baik hati, rendah hati, dan seterusnya. Akibat ejekan, olokan, dan bullying yang diterima secara berulang dan terus-menerus membuat Ritson Manyonyo mengolah dan menentang pesan-pesan negatif tersebut menjadi suatu kekuatan baru. Namun energi tersebut
adalah perilaku yang cenderung menolak kebaikan, juga norma-norma yang ada, seperti merokok, minum-minum beralkohol, ganja, seks bebas, balapan liar, membolos, dan juga berbagai kegiatan lainnya yang positif seperti disko, berjualan, basket, volleyball, takraw, sepak bola, berenang, pramuka, dan lainnya. Terjadi perubahan fokus penglihatan pada mata Ritson adalah di masa SMA, di mana pada saat tertentu jika melihat bola lampu di rumah, lampu jalan atau lampu kendaraan di saat berpapasan, ada pelangi yang mengelilinginya. Demikian halnya dengan di bagian kening yang cenderung ada sakit. Mendengar dan melihat perkembangan saya, maka orang tua memeriksakan kondisi kepala dan penglihatan saya ke rumah GKST di Tentena. Ke rumah sakit GKST Tentena. Didiagnosa awal sangat mengejutkan keluarga kami, yang mana dokter menyampaikan kalau dicurigai ada tumor di kepala, sehingga hal tersebutlah yang mempengaruhi pembesaran tulang kepala bagian depan dan juga yang mengganggu kondisi penglihatan. Karena peralatan di rumah sakit tersebut sangat terbatas, maka Ritson dirujuk ke Rumah Sakit Budi Agung, Palu, di ibu kota provinsi. Di rumah sakit ini dilakukan pemeriksaan agak lebih lengkap dan didiagnosa awal juga tidak jauh berbeda. Namun, dokter di rumah sakit ini menyampaikan bahwa untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka Ritson harus dirujuk dan diperiksa oleh dokter ahli saraf dan dokter ahli mata. Dan pilihannya adalah harus ke Rumah Sakit Budi Utomo di Surabaya. Tanpa menunggu lama, akhirnya orang tua memutuskan untuk berangkat dan membawa saya ke Surabaya agar mendapatkan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Dan di tahun 1993, saya berangkat bersama ibu meninggalkan desa Sawidago, juga teman-teman di sekolah yang sedang belajar di kelas 2. Dengan segala keterbatasan dana, saya bersama ibu menggunakan transportasi laut, yakni dengan kapal laut KM Kambuna. Sebelumnya, kami di Palu menumpang di rumah pastori gereja GKST Immanuel Palu, yang pada saat itu gembala jemaatnya adalah Bapak Pendeta Yombo Wuri. Setelah menempuh waktu 3 hari di atas laut, maka kami tiba juga di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di sana kami dijemput oleh kakak Raymond dan Robert, yang memang mereka sudah terlebih dahulu ada di kota Surabaya karena kuliah. Mengingat kedua abang tersebut di Surabaya hanya tinggal di asrama mahasiswa Poso, maka kami menumpang di rumah keluarga Bapak Rusman Dongalemba dan Ibu Kaluti. Pasca pemeriksaan di Rumah Sakit Budi Utomo, Surabaya, dengan jalan scanning, maka ditemukanlah jenis penyakit yang saya derita, itu adalah glukoma, yakni penyakit yang menyerang saraf mata. Belum ditemukan penyebab utamanya, belum diketahui juga cara penyembuhannya, kecuali hanya untuk mencegah. Dan dari penjelasan dokter mata dan dokter syaraf,
disampaikan kepada ibunda terkasih bahwa anak ibu ini jika tidak dilakukan pencegahan yang lebih dini, maka secara perlahan-lahan akan mengalami penurunan penglihatan dan akhirnya akan mengalami kebutaan total. Mendengar hal tersebut, ibunda hanya terdiam, menangis, dan pasrah. Sebab pencegahan yang dapat dilakukan adalah hanya melalui operasi yang hasilnya pun belum tentu dapat memulihkan seutuhnya, atau dengan jalan mengkonsumsi obat seumur hidup, atau juga dengan cara tetes mata seumur hidup. Ketiga pilihan tersebut semuanya sulit bagi keluarga kami, sebab kami tinggal di desa jauh dari sarana medis yang memadai. Selanjutnya harga obat dan operasi yang juga mahal dan tidak terjangkau. Setelah semuanya jelas dan terang benderang, maka ibunda memutuskan untuk segera kembali ke kampung untuk melanjutkan kehidupan yang nyata. Ritson pun melanjutkan pendidikan dengan normal, hanya penglihatan terkadang pun sudah mulai mengganggu. Pengobatan yang rutin dan permanen akhirnya terhenti karena ketidakmampuan dalam membiayai proses pengobatan yang 2 kali dalam sebulan harus ke Palu untuk membeli obat dan memeriksakan tekanan bola mata. Di tahun 1994, saya mengikuti ujian nasional tingkat SMA dan hasilnya tidak lulus. Bukan karena soal nilai yang rendah, tetapi tidak ada lulusan karena perilaku sehari-hari diluluskan karena perilaku sehari-hari di sekolah yang super bandel. Kekecewaan demi kekecewaan terus menekan batin dan jiwa. Akhirnya saya pindah ke SMA Kristen 2 Tentena yang hanya berseberangan dengan sekolah awal. Dan di sekolah ini saya dapat menyelesaikan pendidikan SMA dengan baik.